Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan kam min shaimin laisa lahu min siyami irju wal 'atash. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan sehat, kita masih dapat melaksanakan ibadah dan juga masih dapat menemui daripada bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur, penghulu daripada segala bulan. Ramadan adalah merupakan syahrul tarbiyah, Ramadan adalah syahrul Quran, dan juga Ramadan adalah merupakan syahrul taubat, dan juga banyak istimewa yang ada dalam bulan Ramadan. Maka haruslah kita syukuri, dan juga dilaksanakan kita puasa, kita tidak hanya sekedar melaksanakan daripada rukun Islam, hanya sekedar gugur kewajiban. Jadi Rasulullah selalu mengatakan kepada kita sekalian, kam min shaimin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, jadi pada kita berpuasa ini haruslah dengan ilmu, dan juga dalam melaksanakan puasa ini kita harus tahu tujuan apa kita berpuasa. Jadi goal yang akan kita tuju adalah la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa tempatnya adalah di surga. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Nah, jadi maka daripada itu, kalaulah kita berpuasa hanya lapar dan haus, jadi tidak ada peningkatan. Jadi tema Ramadan kita 1443 ini adalah Ramadan yang berkualitas. Berarti setelah Ramadan itu ada bulan Syawal. Syawal artinya adalah peningkatan. Ramadan artinya pendadaran. Berarti setelah kita ditempa, setelah kita diuji, dan juga setelah kita dapat melaksanakan puasa dengan melawan daripada hawa nafsu, maka kita menjadi orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa tempatnya adalah di surga. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita sekalian, lebih khusus di pada bulan Ramadan ini, yaqulullah azza wa jalla fi kulli lailatin min syahr Ramadan, hal min sa'ilin fa utiya ilaihi wa hal min ta'ibin fa atubu alaihi wa min mustaghfirin wa astaghfirullah. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kita diseru. Jadi barang siapa yang meminta, barang siapa yang berdoa, maka sa'utiya su'alahu, saya akan jawab, saya akan kabulkan permintaannya. Wa man ta'ibin, jadi barang siapa yang bertaubat, maka saya akan berikan taubat akan diterima. Kemudian waman mustaghfirin, barang siapa yang beristighfar, barang siapa yang mohon ampun, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Jadi maka daripada itu, kesempatan kita berpuasa ini maka harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita mohon ampun, kita bertaubat, dan kita berdoa yang nanti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka kita untuk menuju daripada surga Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kiat menjadi orang yang bertakwa dan juga nanti kita masuk dalam surga Allah. Maka yang pertama adalah mu'ahadah. Kita konsekuen dengan apa yang kita ikrarkan, apa yang kita janjikan. Di dalam setiap satu hari satu malam minimal 17 kali kita berikrar.
bahwasannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul-betul kita hanya kepada Engkaulah na'budu beribadah. Di dalam konteks bahasanya na'budu iyyaka, tetapi karena di sini penekanannya kitabnya adalah hanya satu-satunya pada Engkau Allah lah kami beribadah. Kemudian maka diawali dengan iyyaka. Jadi bukan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Kalaulah kita masih minta tolong kepada yang lain, berarti kita belum menapaki kepada jalan kepada takwa. Kemudian juga disebutkan wa'aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum. Surat An-Nahl ayat 91, apabila kita berjanji maka tepatilah. Dan juga di dalam iftitah meskipun sunnah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu adalah hanya ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apabila kita betul-betul konsekuen dengan apa yang kita ikrarkan, dengan apa yang kita janjikan, maka itu adalah merupakan kiat ataupun jalan untuk menapaki kepada arah takwa. Kemudian yang kedua adalah muraqabah. Ada keikutsertaan Allah. Dimanapun kita berada, kita selalu dipantau. Minimal ada 2 malaikat yang mencatat, raqib dan atid, yang mencatat kebaikan dan juga keburukan. Jadi dan di dalam surat Yasin pun kita tahu bahwasanya nanti mulut akan dikunci, kemudian tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaraka hina taqumu wa taqallubuka fis sajidin." Asy-Syu'ara 218 dan 219. Jadi dimanapun kita berada, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Jadi Allah Maha menyaksikan. Dan selalu di dalam asas ataupun juga fondasi dasar bahwasanya ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Di dalam hadis Rasul, jadi selain mahwal Islam, mahwal iman. Jadi rukun Islam, rukun iman. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Jadi anta budallah, kita beribadah kepada Allah. Maka di dalam ayat disebutkan hatta ya'tiyakal yakin. Jadi kita yakin bahwasanya yang kita sembah itu adalah Allah. Jadi setelah kita berhadapan dengan Allah, komunikasi dengan Allah, berhubungan dengan Allah, apabila kita tidak dapat melihat Allah, pastikan dan yakinkan bahwasanya Allah adalah melihat kita. Itu adalah muraqabah. Berarti setelah muahadah, kemudian yang kedua adalah muraqabah, yang ketiga adalah muhasabah. Kita evaluasi dalam rangka kita untuk menatap ke depan, maka perlu kita evaluasi, kita koreksi. Jadi muhasabah, mengevaluasi termasuk diri kita. Di dalam surat Asr 18 disebutkan, ya ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi dalam rangka kita untuk menatap ke depan, baik itu jangka pendek kita di dunia dan juga jangka panjang nanti di akhirat yang kekal adanya. Kullu man 'alaiha fan wa yaqulu jalali wal ikram. Berarti dunia itu adalah fana dan akhirat adalah kekal selamanya. Nah, jadi maka daripada itu harus kita banyak melihat ke belakang. Ayat Al-Quran 2/3-nya adalah merupakan kisah-kisah dahulu untuk dijadikan sebagai cermin ke depan. Lebih khusus lagi ada surat Al-Qasas. Kemudian juga Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian, ittaqillaha haitsuma kunta wa bisatal hasanata tampuha. Iringilah daripada perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik. Jadi dengan harapan perbuatan yang jahat itu nanti dapat terhapus dengan perbuatan yang baik. Kemudian juga
Tuba liman zawalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang mengoreksi aib-aib dirinya sendiri daripada mengoreksi aib-aib orang lain. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah mu'aqabah, yaitu adalah penjatuhan sanksi. Jadi kalaulah kita sudah melakukan perbuatan maksiat ataupun dosa, kemudian menjadi terbiasa, maka kita akan menjadi hanyut, kita akan terlena, kita akan menjadi terbuai. Maka untuk kita tidak jatuh kepada perbuatan dosa yang berlanjut, maka harus kita potong, harus kita putus mata rantai daripada dosa dan maksiat tersebut. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi banyak contoh yang telah diberikan oleh Umar bin Khattab. Jadi ketika disibukkan dengan urusan dunianya, maka ketika didapati sekembali dari kebun, mereka sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka hasil daripada kebunnya, usaha bisnisnya disedekahkan untuk umat dan juga dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima adalah al-mujahadah. Bersungguh-sungguh kita berjihad. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pepatah disebutkan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka mendapatlah ia. Artinya dia akan menjadi berhasil apabila kita bersungguh-sungguh. Jadi apabila kiat-kiat ini dapat kita jalani, maka ini adalah jalan menuju kepada takwa. Jadi selain daripada kita melaksanakan puasa, maka selalu bagaimana Ramadan yang kita lakukan ini, kita berpuasa dapat mewarnai daripada 11 bulan di luar daripada bulan Ramadan. Jadi bukan hanya berhenti di bulan Ramadan, kita meningkatkan daripada kualitas dan juga kuantitas ibadah kita. Jadi ibadah selain meningkat dari jumlahnya, juga dari segi mutunya. Semoga dengan apa-apa yang kita lakukan 5 kiat itu nanti kita menjadi orang yang muttaqin, sehingga kita keluar daripada Ramadan ini, sehingga kita nanti pantas dan layak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.